Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Taufik Firman. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah buku yang luar biasa mengenai kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran. Nah, ini bukunya ya. Nah, kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran. Nah, jadi buku ini berisikan apa? Berisikan pendahuluannya. Tidak semua orang bisa dan juga berhak dalam menafsirkan Al-Quran. Ada beberapa ilmu dalam menafsirkan Al-Quran. Salah satu ilmunya yaitu seorang mufassir atau penafsir Al-Quran harus menguasai ilmu ulumul Quran. Dan juga ada beberapa lagi metode atau kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran. Oleh karena itu tidak semua orang berhak tidak semua orang berhak dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Quran tidak boleh ditafsirkan hanya oleh akal, tetapi ditafsirkan lagi oleh Al-Quran yang lain, oleh ayat-ayat yang lain, ataupun hadis-hadis yang lain. Jadi tidak serta-merta Al-Quran dapat mudah oleh siapa saja ditafsirkan. Baik, lalu yang kedua yaitu mengenai cover buku. Cover buku di sini, buku ini sangat sederhana, sangat sederhana. Teman-teman bisa lihat. Desainnya sederhana, jenis font dan juga warnanya itu sangat sesuai dan juga sangat enak juga dibacanya gitu ya. Lalu lembaran-lembarannya juga isinya sangat sederhana dan juga sangat mudah berisikan tentang paragraf, bentuknya itu per paragraf, jadi kita mudah memahami gitu ya setiap paragrafnya. Selanjutnya sedikit mengulas mengenai isi dari buku tersebut. Yang pertama yang saya ingat dalam buku tersebut ada bahwa bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu tidak saling bertentangan. Nah, apabila kita melihat suatu ayat dan kita merasa gitu ayat itu saling bertentangan atau ta'arud gitu disebutnya, saling bertentangan, maka itu dapat dipastikan bahwa kita itu kurang jeli, kita kurang mendalami dalam menggali makna dari ayat itu tersendiri. Karena Al-Quran tidak ada saling bertentangan, justru Al-Quran itu saling melengkapi, saling menguatkan. Nah, jadi itu ketika kita melihat suatu ayat, sekali lagi, ketika kita melihat suatu ayat yang dianggap oleh diri kita saling bertentangan, kontradiktif atau ta'arud, maka dapat dipastikan itu pemahaman kita yang masih kurang. Pemahaman kita yang kurang jeli dalam melihat suatu makna dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tidak akan saling kontradiktif, tetapi saling melengkapi. Baik, saya berikan contoh yang menurut kita beberapa kasus ayat-ayat yang katanya saling bertentangan. Yaitu ayat yang populer, yaitu ketika kita seorang umat muslim katanya tidak boleh tidak boleh bergaul dengan orang kafir
Lalu di ayat yang lain justru Allah membolehkan kita bergaul dengan agama lain atau non-muslim. Tetapi kita lihat ayat Al-Quran, ya, saya akan bacakan dari bukunya, yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka yang tidak memerangimu karena persoalan agama, tidak memerangimu tentang persoalan agama, dan tidak pula mengusir kamu dari wilayah-wilayahmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarangmu menjadikan mereka sebagai kawan yang memerangi kamu karena persoalan agama, dan yang mengusir kamu dari wilayahmu atau yang membantu pihak lain untuk mengusirmu. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka itulah orang-orang yang zolim. Ya, jadi di sini gitu ya, di dalam ayat ini, bahwa pergaulan yang dilarang oleh Islam, pergaulan yang dilarang oleh Al-Quran itu sendiri adalah pergaulan yang hubungan atau persahabatan dan kasih sayang karena agama. Karena agama, sedangkan pergaulan yang disebabkan oleh ikatan kekeluargaan, bertetangga, atau karena persoalan kemanusiaan, dengan syarat tidak sampai menyinggung atau mengganggu eksistensi dari prinsip-prinsip agama kita, maka diperbolehkan. Itu menurut buku ini, dan juga mengenai analisis ayat tersebut. Jadi pada dasarnya tidak ada ayat yang saling bertentangan dalam Al-Quran, justru saling melengkapi dan saling menjelaskan gitu ya, suatu ayat ke ayat yang lain. Di sini juga dijelaskan bahwasannya ada pengecualian gitu ya. Ketika kita bersaudara, ketika kita menjalin persaudaraan dengan non-muslim, apa saja yang harus diperhatikan, apa saja batasannya, maka dijelaskanlah dalam suatu ayat yang lain. Maka dijelaskanlah oleh suatu ayat yang lain, maka tidak ada kontradiksi, tidak ada ta'arud gitu ya. Tidak ada pertentangan dalam suatu ayat Al-Quran. Justru saling melengkapi gitu. Dan juga saling menjelaskan. Di sini penjelasannya mengenai batasan-batasan di mana kita boleh bersaudara, boleh menjalin hubungan, di mana hubungan tersebut tidak menyinggung tentang agama dan juga keyakinan. Selama persaudaraan itu berbentuknya kekeluargaan, atas dasar tetangga, atas dasar kemanusiaan, atas dasar persaudaraan, maka hal itu diperbolehkan. Menurut ayat yang tadi yang saya baca, yaitu ayat Quran surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 8-9. Itulah penjelasan mengenai tidak adanya ayat yang saling bertentangan. Baik, bahasan isi yang kedua yang saya tekankan di sini adalah petunjuk Al-Quran itu tetap relevan dengan perubahan atau dalam setiap ruang dan juga waktu, di mana petunjuk dan ketentuan gitu ya Al-Quran yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan yang baik atau al-ma'ruf tetap sejalan dan seirama dengan dinamika waktu, tempat, dan juga keadaan. Selanjutnya yaitu kebaikan al-ma'ruf dan juga kemungkaran al-munkar atau keburukan al-munkar ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi konsep dan juga segi pelaksanaan.
segi konsep dan juga segi pelaksanaan. Dalam segi konsep, kebaikan ya, al-ma'ruf dan keburukan al-munkar itu dikenal secara universal, di mana segala sesuatu yang baik akan dinilai baik dan juga sesuatu yang buruk akan dinilai buruk. Dimanapun kalian hidup, pada zaman apapun kalian hidup, maka sesuatu yang baik akan dinilai baik, sesuatu yang buruk akan dinilai buruk. Maka dalam konsep ini, kebaikan dan juga keburukan ini bersifat tetap ya, tidak akan berubah. Baik berbuat baik kepada orang tua, bersikap adil gitu ya, menyayangi seseorang, sesama kita, lalu berdisiplin, meneliti atau menganalisis kebaikan, maka itu akan diakui sebagai suatu kebaikan. Nah, sedangkan kebalikannya yaitu mencuri, misalkan tukang curi, selalu berzina gitu ya, meminum khamar dan perbuatan-perbuatan yang lainnya, maka itu akan diakui sebuah perbuatan yang mungkar atau juga kemungkaran al-munkar. Maka dalam segi konsep ini, kebenaran akan diakui sebagai kebenaran dan juga kemungkaran akan diakui kemungkaran. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan kita dalam untuk selalu berbuat kebaikan, al-ma'ruf, dan juga larangan Allah larangan Allah untuk kita untuk menjauhi semua larangannya atau al-munkar. Maka dalam konsep inilah gitu ya, larangan dan juga perintah Allah tidak akan berubah mengenai konsep kebaikan dan juga keburukan yang tadi, maka sifatnya adalah tetap. Lalu untuk segi yang kedua gitu ya, tadi kan mengenai segi konsep, sekarang segi perincian pelaksanaan. Ini agak berbeda, ini akan menyesuaikan mengenai ruang dan juga waktu, mengenai perinciannya. Karena Allah misalkan begini, contohnya kita bersikap hormat terhadap orang tua dan juga ingin membahagiakan orang tua. Nah, maka perbuatan atau pelaksanaannya itu Allah tidak perinci itu ya, apa-apa saja yang bisa membuat orang tua kita bahagia. Allah tidak merinci itu, tetapi kita menyesuaikan dengan zaman yang berlaku pada saat itu. Misalkan ketika orang tua yang dulu senang dibahagiakan oleh orang tuanya ketika anaknya sudah bisa mengasih uang, misalkan itu pemikiran orang tua yang dahulu. Sekarang misalkan orang tua yang sekarang bahagianya oleh anaknya itu ketika anaknya bahagia. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk kita, ikhtiar kita dalam berbakti kepada orang tua ataupun juga membahagiakan orang tua. Maka perincian gitu ya dalam pelaksanaan perbuatan baik ini atau al-ma'ruf ini sifatnya tidak tetap, tetapi menyesuaikan zaman dan juga waktu. Karena pelaksanaan ini akan dinilai baik berbeda-beda gitu ya pada waktu dan juga zamannya. Pada zaman sekarang berbeda gitu ya, perbuatan baik itu seperti apa misalkan, rincian perbuatannya ya, bukan hal yang baiknya. Sebagaimana yang telah tadi saya contohkan, bahwa tidak semua orang tua menyenangi misalkan hanya kita memberikan sebuah materi, tetapi misalkan orang tua zaman sekarang senang misalkan melihat anaknya bahagia, melihat anaknya sejahtera, melihat anaknya senang gitu kan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pelaksanaan yang berbeda dari zaman ke zaman. Mungkin itu sedikit contoh gitu ya isi dari buku ini.
overall gitu ya untuk semuanya, buku ini sangat rekomendasi buat kalian gitu ya. Apalagi untuk mahasiswa yang dimana dalam kaidah dalam penafsiran Al-Quran, silahkan baca dulu buku ini. Buku ini yaitu yang berjudul Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Quran, silahkan baca. Ini adalah merupakan buku pengantar supaya bagaimana supaya kita tidak mengklaim diri kita benar dalam penafsiran Al-Quran, dan juga mengetahui ilmu-ilmu apa saja yang harus kita kuasai dalam mempelajari Al-Quran gitu ya. Menyadarkan kita bahwa tadi gitu ya, tidak ada ayat yang saling bertentangan dan juga hal sebagainya. Maka ini buku ini sangat cocok untuk kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai pelajar yang ingin mendalami Al-Quran. Ini merupakan buku pengantar kita untuk buku-buku yang selanjutnya, untuk mendalami ilmu-ilmu yang selanjutnya. Ilmu-ilmu apa saja itu, lihat bisa di buku ini juga ada. Baik, mungkin hanya sekian gitu ya review dari saya mengenai buku Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga pengertian gitu ya, karena saya sedang belajar. Apapun itu, kita sedang berproses, tidak ada manusia yang sempurna. Pada hakikatnya manusia terus berproses, manusia terus belajar dari kesalahan sehingga menjadikannya diri yang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.